bahwa sesungguhnya kalau kita dilihat cirinya, ya maaf ya, kalau barangkali sekarang banyak orang sudah bicara bahwa dari Ba'alwi ini setelah dites DNA-nya ternyata sanad nasabnya itu adalah kepada Yahudi ya tadi. Tetapi kalau kita dilihat dari segi karakternya, bahwa memang memiliki kebiasaan ya. Hampir mirip dengan bangsa Yahudi adalah selalu berbangga-bangga dengan nasab tadi semua. Nah ini kita kisahkan adalah bagaimana para kafir Quraisy dulu adalah juga mereka adalah masih banyak adalah Bani Israel yang kemudian juga adalah mereka adalah berbangga-bangga dengan nasab ya. Bagaimana baginda Nabi seolah-olah salah satu adalah tujuannya juga pada di Mekah itu adalah untuk meluruskan adalah bagaimana untuk menyadarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua dimanapun berada. Abah masih ada di Pelabuhan Ratu. Ada 10 pertanyaan ke Abah pagi hari ini ya. Yang pertama permintaan untuk menanggapi adalah Kiai Miftahul Ahyar. Dan juga diminta untuk menanggapi adalah Buya Yahya ya. Tapi pagi hari ini Abah hanya ingin menanggapi satu pertanyaan adalah mana yang lebih sesat, Abah Gufron ataukah kelompok Ba'alwi ya. Maka saya katakan kepada Kang Rudi ya, kalau kita lihat Abah Gufron itu tidak merugikan siapapun. Apa yang diceritakannya, apa yang dikatakannya tidak merugikan siapapun. Itu hanya tentang rasa ya. Tentang rasa orang-orang yang berada di dalam jalur hakikat ma'rifat tadi semua. Dan yang demikian itu sudah biasa ya. Kalau kita dengar dari kisah-kisah para aulia Allah dulu ya. Maka saya tidak mau lebih jauh berbicara tentang Abah Gufron tadi semua, karena satu adalah Abah Gufron adalah tidak merugikan siapapun, yang kedua tidak memutarbalikkan adalah hadis ya, yang ketiga Abah Gufron menceritakan apapun tidak tujuan untuk merugikan adalah orang lain dan tidak gunakan untuk mendawir ya. Tetapi justru kalau pertanyaannya mana yang lebih sesat, maka saya katakan maka Ba'alwi ini lebih sesat tadi semua ya. Karena mereka adalah jelas-jelas memutarbalikan adalah pertama adalah bahwa mereka sudah berusaha secara laten adalah merubah sejarah ya tadi semua. Kemudian dengan pengklaiman adalah makom-makom adalah makbaroh adalah keramat ya yang merupakan para aulia Allah yang merupakan Nusantara ya, kemudian yang berusaha dibalwikan. Yang kedua adalah Ba'alwi juga adalah menyampaikan hal-hal yang dongeng-dongeng yang tidak bermutu ya tadi semua. Kayak menceritakan karomah-karomah Faqih Muqaddam yang tidak jelas kisahnya, yang tidak jelas sanadnya, dan kemudian tapi kalau kita dicari adalah jejaknya adalah tidak ditemukan tadi semua ya. Belum lagi adalah memutarbalikan fakta ya. Nah, inilah yang harus difahami ya, bahwa sesungguhnya kalau kita dilihat cirinya ya, maaf ya, kalau barangkali sekarang banyak orang sudah bicara bahwa dari Ba'alwi ini setelah dites DNA-nya ternyata sanad nasabnya itu adalah kepada Yahudi ya tadi. Tetapi kalau kita dilihat dari segi karakternya, bahwa memang memiliki kebiasaan ya. Hampir mirip dengan bangsa Yahudi adalah selalu berbangga-bangga dengan nasab tadi semua. Nah ini kita kisahkan adalah bagaimana para kafir Quraisy dulu adalah juga mereka adalah masih banyak adalah Bani Israel yang kemudian juga adalah mereka adalah berbangga-bangga dengan nasab ya. Bagaimana baginda Nabi seolah-olah salah satu adalah tujuannya juga pada di Mekah itu adalah untuk meluruskan adalah bagaimana untuk menyadarkan adalah
siapapun mereka dari keturunan-keturunan itu adalah yang selalu berbangga-bangga dengan nasab, ya. Berbangga-bangga dengan keturunan, sampai kita ada dalam sebuah hadis yang terkenal baginda Nabi menyampaikan tentang pada setelah haji wada adalah beliau bersabda, innallaha qad adhaba ankum aibal jahiliyah, bahwa kata baginda Nabi bahwa hari ini Allah telah membebaskan kalian dari aib jahiliyah tadi semua. Dan salah satu aib jahiliyah itu adalah wata'addu mahabil azdad, adalah berbangga-bangga dengan nasab, dengan keturunan tadi semua. Sampai Nabi bersabda, an-nasu li Adam, dan sesungguhnya manusia itu dari Adam, wal Adam min turab, dan Adam itu dari tanah. La fadla li arabiyyin ila zamin, tiada kemuliaan orang Arab selain daripada orang Arab tadi semua. Wala fadla li aswada ilal ahmaro, dan tidak ada kemuliaan adalah orang kulit hitam dengan kulit merah illa bitaqwa. Jelas baginda Nabi ingin menjelaskan pada dasarnya seluruh manusia adalah sama, adalah merupakan Bani Adam. Walaqad karramna Bani Adam, dan Allah telah memuliakan Bani Adam. Nah, sementara oleh Ba'alwi ini adalah seolah-olah mereka adalah warga kelas 1. Mereka adalah merupakan warga yang merasa paling mulia tadi semua, ya. Pada saat seseorang itu merasa paling mulia, inilah menjadi timbul masalah, maka dia mulai merendahkan orang lain tadi semua, ya. Maka kalau saya ditanya tentang tadi, mana yang lebih sesat dibandingkan dengan Abah Gufron dengan Ba'alwi, maka Ba'alwi ini lebih banyak merugikan orang lain. Selain mendawir, yang kedua adalah menyampaikan, memutar balikan fakta-fakta hadis, ya. Yang mana misalnya adalah bahwa al-ulama warasatul anbiya, bahwa hakikat Allah adalah nur, dan sebenarnya hakikat Allah yang paling utama itu adalah ilmu kepada manusia, ya. Maka pada dasarnya manusia memiliki kelebihan daripada makhluk lain, bahkan dibandingkan dengan malaikat adalah karena kita adalah ilmu, ya tadi semua. Sebagaimana apa yang ditanamkan oleh Allah kepada Nabi Adam, fatalaqqa Adam, maka disitulah maka malaikat pun tidak berdaya pada saat ditanya oleh Allah tentang benda-benda, beda dengan Nabi Adam. Inilah yang Allah banggakan tentang adalah Bani Adam, karena Bani Adam berbeda dengan makhluk-makhluk yang sebelumnya Allah ciptakan, karena Bani Adam itu disertai dengan ilmu. Maka kemuliaan manusia itu ada pada ilmu, tadi semua. Maka Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, ya. Maka di situ ada bahasa minkum, itu adalah sebetulnya pembatasan ilmu balaghah, seolah-olah tidak semua orang yang berilmu, artinya bahwa tentu ilmu pun adalah memiliki syarat, tetapi ilmu adalah merupakan hakikat Allah yang nyata, bahwa Allahu nur tadi semua. Maka itulah kenapa Allah menciptakan yang pertama adalah Nur Muhammad. Maka seolah-olah Nur Muhammad itu adalah pena, adalah dari kalam, yang dimana dari situlah segalanya ada tadi. Makanya bikana makana biyakunu mayakunu fa wujudul awali bibi tadi semua. Maka kalau seandainya nasab itu dianggap sebagai mulia dibandingkan ilmu, adalah suatu kesalahan yang luar biasa tadi semua. Karena justru adalah para ulama adalah dinisbatkan kepada mereka adalah dengan ilmu, karena mereka adalah memiliki cahaya Allah. Ya, memiliki cahaya Allah tadi semua adalah ilmu Allah tadi semua, dan itulah kemuliaan. Maka al ulama warasatul anbiya, bahwa adalah karena adalah ilmunya, bukan karena nasabnya tadi semua. Ya tentu saja kalau seandainya ada nasab yang nasabnya yang baik, yang berilmu, tentu adalah lebih utama tadi semua, ya. Nah ini ya, jadi sementara oleh Ba'alwi dibalikan, bahwa sesungguhnya seolah-olah orang boleh tidak berilmu, bahkan tidak perlu ilmu, yang penting kalian dekat-dekat saja dengan Habib tadi semua, ya. Ini kesalahan yang luar biasa. Itulah kenapa sekarang ini menjadi masalah habaib ini, karena mereka berbangga dengan nasab tanpa dilandasi dengan ilmu. Mereka berbangga dengan nasab, lupa bahwa sesungguhnya yang lebih penting daripada nasab itu adalah sanad ilmu kepada Rasulullah SAW. Sehingga mereka berdalil dengan seenaknya tadi semua, ya, membulak-balikan hadis dan lain sebagainya. Seperti harusnya ilmu lebih utama daripada nasab, dia dibalikan nasab lebih utama daripada ilmu. Sehingga Habib yang bodoh, karena dianggap oleh mereka ada darah baginda Nabi yang ada pada diri mereka. So, secara zat mereka selalu merasa kami adalah merupakan orang-orang yang mulia karena memiliki darah Rasulullah. Nah inilah yang menjadikan persoalan kepada kita sekarang tadi. Padahal ilmu lah segalanya tadi semua, ya. Seolah-olah bahwa inilah yang perbedaan, sehingga malaikat sendiri dibandingkan dengan Nabi Adam,
Sampai pada saat Allah bertanya kepada malaikat tadi adalah apa namanya, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tadi semua. Inilah perbedaan makhluk yang bernama Bani Adam bahkan dengan malaikat sekalipun. Tadi semua. Maka itulah kenapa Bani Adam bisa memiliki derajat lebih tinggi. Nah, kemudian juga kesesatan lain yang disampaikan oleh Ba'alwi ini adalah dengan karena bahkan mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu berasal dari Yaman. Tadi semua. Ini sudah rame disampaikan oleh mereka bahwa pada saat mereka sekarang didesak bahwa mereka adalah bahkan suku Quraisy pun bukan, mulailah sekarang muncul dari mereka pernyataan-pernyataan bahwa Nabi Muhammad itu orang Yaman. Tadi semua. Kemudian juga pernyataan mereka tentang kemuliaan tarim tadi semua, ya. Bahwa mereka berkata orang yang berdoa di WC-nya di tarim adalah lebih baik daripada doanya di Ka'bah. Ini kan gila tadi semua. Sampai ada dari kalangan mereka mengatakan nggak usah umroh, nggak usah haji, cukup ke tarim. Bahkan nggak usah cari ilmu, cukup ke tarim. Orang jalan aja di gang-gang tarim, kalian akan mendapatkan ilmu dengan sendirinya. Ini kan kebodohan tadi semua. Padahal hakikat manusia itu kemuliaannya ada pada ilmu. Karena hakikat Allah itu adalah nur, adalah semua, adalah. Dan hakikat al-ilmu nurun adalah. Dan maka itulah kenapa nisbat pada ulama itu adalah disebutkan kemuliaan pada ulama adalah karena ilmunya, bukan karena nasabnya tadi semua, ya. Jadi pahami ya. Jadi kalau kemudian juga adalah fatwa-fatwa yang lain, Kang Budi, adalah yang bahwa Ba'alwi ini lebih mensesatkan adalah tadi. Bagaimana dia bisa mampu memberikan syafaat orang yang walaupun adalah pelaku maksiat adalah. Kemudian dia hanya tempelkan asal dapat kertas dari Ba'alwi ini, dia bilang tadi malaikat munkar wa nakir tidak mampu bertanya kepada mereka. Nah inilah yang seharusnya barangkali Majelis Ulama Indonesia harus lebih peka. Bukan Abah Gupron yang dipanggil, ya, tapi pada Ba'alwi ini yang harusnya dipanggil. Kalau Abah Gupron itu adalah anggap saja orang yang sedang keraksukan alamnya sendiri dan tidak merugikan siapapun, tidak mendawir siapapun, dan tidak membulak-balikan fakta, hanya menyampaikan luapan ruhani yang ada pada dirinya. Bicara dengan semut terserah, ya urusan dia. Bicara dengan malaikat terserah, urusan dia. Siapa yang dirugikan? Tadi semua. Siapa yang dirugikan? Tadi semua, ya. Tadi ngerti betul lagi live itu. Siapa yang dirugikan? Tadi semua. Tapi Ba'alwi ini adalah sebaliknya. Tadi semua. Justru banyak merugikan. Bahkan akhirnya secara sadar mereka adalah dengan pemahamannya dengan seenaknya adalah tadi semua. Akhirnya dia mengambil pemahaman-pemahaman yang mesesatkan banyak orang tadi semua. Inilah kenapa tadi para mukibin ini seolah-olah kerasukan, seolah-olah mereka punya keyakinan siapa yang dekat dengan Habib dia udah selamat tadi semua. Inilah kebodohan yang luar biasa tadi semua, ya. Tadi padahal kalau saya udah kisahkan kemarin bahwa sesungguhnya baginda Nabi pun sampai menangis 3 tahun memohon supaya pamannya Abu Thalib tadi semua, ya, untuk beriman tadi semua. Tapi tidak bisa tadi semua. Sampai turunlah ayat mengingatkan Nabi bahwa sesungguhnya hidayah itu mutlak milik Allah. Hidayah itu mutlak hak prerogatif Allah. Tadi semua. Tetapi mereka seolah-olah adalah pemilik kekuasaan itu semua. Jadi itulah Kang Budi, ya. Jadi kalau ditanya Abah pagi ini, maka mana yang lebih sesat? Abah Gupron atau ke Ba'alwi? Maka Abah katakan Ba'alwi itu 1000 kali lebih sesat. Tadi semua. Bahkan sekarang dengan pergerakan-pergerakan mereka sudah berubah sejarah, makom-makom. Kemudian pengklaiman kepada bahwa yang menulis naskah lagu Indonesia Raya adalah Habib. Kemudian juga yang menggambarkan lambang Garuda Pancasila adalah Habib. Pangeran Diponegoro adalah Ba'alawi. Imam Bonjol adalah Ba'alawi. Semua pahlawan adalah Ba'alawi. Tapi sejarah membuktikan tadi adalah Habib. Siapa itu yang dari sana yang dari Mufti Batavia itu? Utsman bin Yahya. Sejarah membuktikan 2 kali mendapatkan penghargaan dari Ratu Helmina. Mana ada orang Belanda memberikan penghargaan kepada orang kecuali pasti adalah anteknya, dan itu sejarah membuktikan tadi semua, ya. Silakan coba Anda baca sejarah tentang Utsman bin Yahya itu siapa tadi semua, ya. Jadi tolong ya kepada mukibin semua, pada kita semua, sadarilah kita semua, ya. Ya, masa tidak disadari bagaimana dakwah mereka bukan mengagungkan Rasulullah, bukan mengagungkan Islam, bukan mengagungkan para sahabat,
Bukan ngagungkan, bahkan Mekah dan Madinah yang agungkan adalah Tarim dan Yaman tadi semua. Mereka lupa. Yaman itu adalah kotanya Abrohah dulu tadi semua. Zaman dulu saja Yaman itu sudah ingin menghancurkan adalah Ka'bah tadi semua. Nah ini, dari jangan-jangan ini adalah duriat-duriatnya Abrohah tadi semua ya. Jadi saya tidak mau lagi sekarang diam dan karena kalau dibiarkan diam adalah maka ini adalah akan terus, dan bayangkan 100 tahun yang akan datang, 200 tahun yang akan datang. Bangsa Indonesia sudah tidak ada kebanggaan lagi kepada pahlawannya. Bangsa Indonesia tidak mengerti lagi bagaimana sejarahnya. Dan pahami ya sahabat, dimanapun di dunia, bangsa Taliban, kemudian juga lihat bagaimana sekarang di Palestina. Palestina itu, Gaza itu sebetulnya bukan asli orang Palestina, adalah orang Hamas tadi semua. Anda harus pahami. Dulu Anda kenal dengan Yasser Arafat, dengan PLO-nya. Kemudian partainya kalah dengan Ikhwanul Muslimin tadi semua. Jadi yang sekarang ini yang orang-orang yang ada di sana itu sesungguhnya adalah lebih memiliki mental-mental yang sesungguhnya hanya mengorbankan rakyat Palestina yang banyak. Padahal adalah dari egonya orang-orang Hamas yang tadinya adalah kelompok kecil, kemudian dibiarkan menguasai sejarah, lama-lama berkuasa seperti Taliban di Afghanistan tadi semua ya. Lihatlah bagaimana kehancuran Muammar Gaddafi di Libya, bagaimana kehancuran Husni Mubarak adalah di Mesir tadi semua. Kemudian bagaimana dengan kehancuran juga Suriah. Pahami coba sejarah tadi semua. Kalau kita lupa dengan sejarah tadi, melupakan sejarah, dan kita adalah lupa dengan kisah sejarah bangsa sendiri, maka akhirnya Indonesia ini hanya sejarah Yaman tadi semua, hanya seolah-olah kisah orang Yaman, padahal mereka datang ke sini dibawa oleh Belanda tadi semua adalah hanya digunakan oleh Belanda. Bagaimana adalah setelah Belanda kalah kerepotan melawan Pangeran Diponegoro dalam perang 1825-1830 tadi semua ya. Kemudian tetapi mereka kemudian lewat Senok Horgronyo dan Panderplas, mereka mempelajari, memahami ternyata bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang paling takut. Dia merasakan suul adab kepada Rasulullah. Maka orang-orang yang berformkan Arab, Bengidung, Mancung dan lain sebagainya, walaupun dia mungkin datangnya dari Pakistan, dari India, dari manapun, mereka anggap itulah yang mungkin adalah the hidden agenda yang harus dipahami oleh kita. Sesungguhnya ada the great design di belakang. Di belakang Wahabi ada great design. Siapa di belakangnya? Di samping Ba'alwi juga ada great design. Tapi kalau menurut Abah adalah desain kepada Ba'alwi ini lebih berat dampaknya tadi semua. Bahkan mungkin lebih berat daripada penjajahan Belanda itu sendiri. Penjajahan Belanda mereka tidak pernah akan merusak akidah kepada kita, hanya ingin menggunakan negara, mengambil kekayaan. Tapi ingat tadi semua, pada saat Senok Horgronyo Panderplas memutarbalikan tadi semua, justru walaupun adalah Ba'alwi ini adalah pengikut-pengikut Belanda, mereka menggunakan judul yang justru akan membuat orang Indonesia mabuk kepayang. Karena dia menggunakan, dinisbatkan kepada sebagai duriat Rasulullah. Padahal kita sejarahnya, bagaimana mereka datang itu dari Yaman. Siapa mereka itu sebelum datang ke Yaman. Bagaimana keadaan Yaman saat itu dalam keadaan kelaparan. Dan negaranya banyak dikuasai oleh komunis, Yaman Selatan terutama. Tadi semua ya. Adalah orang-orang yang kemudian di kapal itulah. Ya, saya ada punya kontak di Leiden University dengan Profesor Budi yang saya kenal sudah lama. Tadi semua ya. Jadi bagaimana mereka Ba'alwi itu pada saat datang ke Indonesia tidak menggunakan paspor. Kemudian di kapal itu didoktrin mereka itu harus mengaku sebagai duriat Rasul. Tadi semua. Nah, adapun pertanyaan Kang Budi, bagaimana kasus kepada orang Ba'alwi yang berilmu dan lain sebagainya. Ya, mereka juga ada yang berilmu tadi semua. Ya. Jadi kalau menurut saya dari kalangan mereka yang berilmu adalah kita hormati sebagai ulama. Tetapi pada saat nasabnya sudah terbongkar, syaratnya satu tadi, tidak boleh mengakui lagi. Karena Abah sudah jelaskan kemarin bab nasab ini bab fikih ya. Dan bab fikih ini adalah kalau kita mempelajari sejarah fikih dunia Islam dari awal sampai sekarang, walaupun sesuatu itu adalah suhra wa istifadoh, itu bisa dibongkar satu saat. Karena fikih itu adalah membutuhkan pembuktian dan harus ain ya tadi semua. Bagaimana Anda beli emas aja? Sekarang bagaimana Anda zaman sekarang pada saat dimana bangsa habaib-habaib ini adalah memperlihatkan dengan akhlak yang begitu buruk, dipaksakan kepada orang sekarang harus percaya bahwa mereka itu duriat. Nah inilah berarti sekarang adalah harus dibuktikan sekarang ini tadi semua. Ya,
Barangkali dulu orang tua kita dulu, para guru-guru kita dulu adalah husnudzon pada mereka. Karena dulu-dulu barangkali mereka tidak seperti parah seperti sekarang. Tapi sekarang mereka sudah sangat parah sekali. Hadis dibulak-balikan, pelakuan perbuatannya. Dan kita tahu adalah Habib-Habib bejat yang tadi adalah hanya merupakan perusak-perusak perempuan tadi semua. Ya, kita udah tahu lah itu semua. Bahkan kalau saya sebutkan namanya, bisa saya sebutkan tadi semua namanya. Ya. Tapi tidak baik menyampaikan sesuatu yang aib, biarkanlah itu urusan mereka. Tetapi kita tidak boleh menutup mata dengan hal ini. Maka kalau sudah seperti ini, dan ini nasab, ini urusan fikih, maka tidak jalan lain bahwa jangankan menyangkut nasab tadi semua. Maka orang Sunda selalu babat, bibit, bebet, bobot. Bibit, bebet, bobot tadi semua. Maka urusan nasab ini pun sekarang kayaknya butuh pembuktian tadi semua. Beli emas saja harus dites. Tadi semua ya. Beli batu yang berharga harus dites kemuliaannya tadi semua. Beli berlian berapa karatnya harus dites tadi semua. Ya, masa orang yang mengaku duriat Rasul disandarkan kepada nama yang agung. Nah, inilah yang harus mencurigakan adalah orang biasanya pada saat disandarkan namanya kepada orang yang mulia, yang agung, kalau orang yang baik, kalau orang yang mulia dia akan malu tadi semua. Dia akan sembunyi sebagaimana mereka para wali songo dulu. Mereka adalah diam dan mereka bersembunyi. Satu bersembunyi karena mereka dibunuh oleh Belanda saat itu, ya. Dan ini dirasakan oleh kakek buyut saya sendiri tadi semua sampai harus berganti-ganti nama dan lain sebagainya. Harus berpindah sana, berpindah sini dan lain sebagainya. Ya, inilah ya. Nah, ini jadi apalagi sudah jadi jangan kita bersandar kepada hanya surah wa istifadah. Surah wa istifadah itu kalau berkaitan dengan urusan fikih bisa dibongkar satu saat. Surah wa istifadah zamannya Imam Maliki dibongkar oleh Imam Syafi'i. Surah istifadahnya zaman Imam Syafi'i dibongkar oleh Imam Hambali. Demikian bahkan oleh Imam Syafi'i dan murid-muridnya. Maka sesuatu yang boleh tadi lihat adalah pandangan-pandangan dalam kitab Gunyahnya Tuan Abdul Qadir. Maka banyak hal yang sesungguhnya yang sudah surah wa istifadah yang berkaitan dengan ilmu fikih satu saat nanti akan kemudian juga dibongkar tadi semua. Sebagaimana dibongkarnya adalah mungkin yang belakangan ini adalah tentang salat witir ya oleh Gus Baha tadi semua ya. Kata ya memang logikanya salat itu adalah sesuatu perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Bagaimana salat witir itu setelah tarawih 2 dan 1. Sementara yang 2 itu sudah selesai, sudah salam tadi semua. Maka Gus Baha menyampaikan, maka witir itu baginda Nabi pernah mencontohkan ya 1, ya 3, ya 5, ya sekali salam tadi semua. Kan ini kita artinya bahwa tidak selalu bahwa yang sudah surah wa istifadah itu benar yang berkaitan dengan ilmu fikih. Apalagi sekarang Allah telah menyiapkan teknologi dengan tes DNA. Seharusnya dengan tes DNA siapapun mereka. Maka inilah yang saya agak aneh bagi saya. Kalau saya adalah dari dulu ngaku duriat Rasul misalnya tadi, tiba-tiba ada teknologi, saya akan bersyukur pada Allah. Karena bagaimana ancaman hukuman orang yang menisbatkan sesuatu kepada orang lain, apalagi menisbatkan nama kita kepada nama yang agung, nama yang dimuliakan, nama yang dicintai oleh seluruh Islam sedunia. Bayangkan kalau Anda tidak bisa membawa, dan inilah fakta. Saya sering terbang ke Singapura dulu, dianggap sebagai orang FPI tadi semua ya. Dan dianggap bahwa orang FPI itu adalah buruk oleh mereka yang di luar negeri itu tadi semua ya. Inilah tadi karena cara mereka melakukan Islam itu tidak sebagaimana Islam rahmatan lil alamin fil alamin yang sebagaimana baginda Nabi contohkan kehidupan yang begitu indah di Madinah. Itulah kenapa disebut masyarakat Madani, karena masyarakat Madinah adalah pada saat Allah sudah keluarkan ayat adalah kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sampai di penghujungnya adalah lakum dinukum waliyadin. Nabi sudah tidak lagi perang urusan agama tadi semua ya. Nah, inilah yang harus kita pahami ya. Bahwa Islam itu adalah saling mengasah, saling mengasihi, saling memaafkan. Bahkan di Sunda sendiri ada silih asa, silih asih, silih asu, silih wangi. Ngahudangkeun nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngingatkan kanu poho, ngahudangkeun kanu sare ya bahasanya tadi kan. Ngantir kanu sieun. Itulah budaya bagaimana kita saling menyayangi. Nah, sementara oleh kalangan Ba'alwi ini sebaliknya. Hanya kerjanya demo, teriak, adu domba tadi semua, memfitnah dari sana sini tadi semua ya. Yang tadinya negara yang penuh dengan kedamaian ini adalah penuh kemarahan, kebencian.
akhirnya terkelompok-kelompok lah tadi semua. Jadi barangkali hari ini kalian, hei Bani Alwi, kalian lah sedang membayar bon yang kalian adalah kalian makan di warung ini, sekarang waktunya bayar bon tadi semua ya. Maka tidak ada debt collector yang datang pada seseorang kecuali dia yang punya hutang. Tidak mungkin persoalan ini datang pada Anda, persoalan ini, karena inilah akibat perbuatan Anda sendiri. Jadi itu Kang Budi, kalau ditanya mana yang lebih sesat antara Ba'alwi dan Gufron, kalau menurut Abah adalah Ba'alwi inilah yang lebih sesat. Karena banyak memutarbalikan fakta tadi semua, hadis dibulak-balikan, kemudian juga seenaknya seolah-olah dia menghinakan baginda Nabi, menghinakan Siti Khadijah dan lain sebagainya buat candaan tadi semua. Tapi sesungguhnya mereka mengagungkan orang-orang mereka yang sebetulnya tidak jelas kiprahnya di alam dunia ini ya. Barangkali itu saja ya. Ini waktunya buat kita semua. Kita bangsa Indonesia harus bangga. Kita adalah bangsa pemenang. Bangsa kita ini adalah bangsa Nusantara yang luar biasa. Kerajaan dari ujung ke ujung adalah kerajaan. Dari Aceh adalah kerajaan. Di Sunda kerajaan Galuh, kerajaan Pajajaran. Kemudian di Jawa kerajaan Singosari, kerajaan Majapahit. Palembang terkenal dengan Sriwijaya. Kemudian Hasanuddin di Banten, Kesultanan Banten. Kita ini adalah, ingat ya, kita bukan islander. Kita ini bukan manusia yang mau dijajah. Justru kita adalah seharusnya adalah ingat pada zamannya Sriwijaya dan Majapahit, Indonesia. Kenapa Kublai Khan datang ke Indonesia? Kenapa Genghis Khan datang ke Indonesia saat itu ke Nusantara? Karena dengan Sriwijayanya, dengan Mahapati Gajah Madanya, dengan Raja Hayam Wuruknya, Indonesia itu adalah negara sultan. Kita adalah merupakan keturunan raja, keturunan orang hebat. Kenapa sekarang menjadikan antek-antek Ba'alwi kalian mau mencium kaki si Bahar? Nah, inilah, tolong sadarilah tadi semua ya. Ayo bangga jadi bangsa Indonesia tadi semua. Kalau dulu kita 350 tahun ingin merdeka dari Belanda, ingat penjajahan Ba'alwi ini lebih parah daripada Belanda. Karena Belanda tidak akan merusak akidah kalian, tetapi Ba'alwi ini merusak moral dan mental kalian dalam bertauhid sekalipun tadi semua ya. Itu saja Kang Budi kalau menurut saya. Ayo bicara sekarang semua, jangan diam sekarang. Kembalikan kebanggaan, kejayaan bangsa Indonesia Nusantara ini adalah kembali bahwa kita adalah bangsa pemenang, bahwa kita adalah keturunan raja, bukan inlander yang mau diperlakukan seenaknya oleh pendatang tadi semua ya. Tadi semua ini sudah jelas faktanya bagi kita semua. Itu saja barangkali dari Abah yang tadi semua. Jangan takut kalian menyampaikan kebenaran. Insya Allah, innallaha ma'ana, Allah selalu bersama kita. Dan percayalah, giroh semangat kita adalah membela ini adalah karena apa? Ingin mengagungkan marwah agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh ada siapapun mengklaim bahwa dialah yang paling berhak atas baginda Nabi Muhammad. Tapi dia tidak pernah mengagungkan Nabi Muhammad. Bahkan sahabat-sahabatnya selain mengagungkan adalah kroco-kroconya yang sebetulnya tidak ada sama sekali manfaatnya. Kalau kita lihat sejarah, kalau mereka itu berjasa untuk kemerdekaan, mana adakah satu pahlawan dari mereka yang bernama adalah As-Segaf, Al-Haddad, atau siapa? Nggak ada satupun pahlawan itu. Tapi lihat, siapa yang mendapat penghargaan dari Belanda? Pasti As-Segaf bin Yahya. Nah, itulah yang harus disadari oleh kalian tadi semua. Mereka adalah bangsa yang sesungguhnya adalah akan menghancurkan kita semua. Bahkan maaf termasuk agama kita ya. Inilah ya yang barangkali Abah makin mendidih sekarang tadi semua ya. Karena dibiarkan ini akan bahaya. 200 tahun yang akan datang kalian akan kehilangan sejarah. Barangkali itu saja yang Abah bisa sampaikan pagi hari ini dari Pantai Pelabuhan Ratu. Dimanapun kita berada tadi semua, percayalah kita punya Allah yang maha besar tadi semua, dan kita punya Rasulullah yang agung. Belalah Rasulullah. Kalian mengikuti Ba'alwi berarti kalian sebetulnya sama dengan menghinakan Rasulullah tadi semua tadi. Karena coba dengarkan oleh Anda, apakah cara dakwah mereka seperti Rasulullah? Apakah akhlak mereka seperti Rasulullah tadi semua? Justru bahkan tidak. Mereka mengagungkan Rasulullah pun tidak. Yang diagungkan adalah hanya Faqih Muqaddam. Hanya diagungkan oleh mereka adalah orang-orang yang sebetulnya dari kalangan mereka sendiri tadi. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali tadi semua. Bukan Zaid, bukan
Mu'ad bin Jabal, bukan Abu Jar Al-Ghifari, bukan As'ad dan lain sebagainya, orang-orang yang berjasa dalam pergerakan Islam ini semua. Tapi yang diagungkan adalah yang catatannya bahkan sampai hari ini tidak pernah ditemukan. Aneh bin ajaib. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesadaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.